Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Safira. Sekarang saya akan berbagi tentang fitur dan kegunaan explore rasio di aplikasi SPSS. Sebelumnya, apa sih aplikasi SPSS ini? SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk menganalisa statistika. Program ini sama seperti Microsoft Excel yang sering kita gunakan ya teman-teman. Namun di aplikasi SPSS ini digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, lalu digunakan di perusahaan survei, pemerintah, penelitian pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya teman-teman. Lalu kita buka aplikasi SPSS, kita akan belajar tentang fiturnya explore. Di explore atau di eksplorasi adalah penggambaran tentang statistika data yang lebih mendalam untuk melakukan uji normalitas. Lalu di sini kita langsung ke variable view pada SPSS di data editor. Lalu pada kolom name sudah saya isi ya teman-teman dengan data. Saya sudah masukkan nama dengan balita, lalu ada tinggi dan juga berat. Untuk balita saya masukkan untuk tipenya saya masukkan string, dan di tinggi numerik dan di berat numerik karena itu berbentuk angka. Sedangkan di nama balita itu saya masukkan string karena dapat berupa kalimat atau angka yang tidak dapat diperhitungkan nilainya. Lalu untuk yang lainnya bisa kita sesuaikan saja atau dikosongkan juga tidak apa-apa sesuai kebutuhan kita. Lalu ke measure, di measure kita masukkan untuk balita atau string kita masukkan dengan nominal. Lalu yang tinggi atau di numerik kita masukkan skala, dan di berat juga kita masukkan skala. Lalu kita langsung ke data view. Di sini sudah saya masukkan data-data yang akan kita lakukan explore, seperti nama balita di sini ada Devano, Arsy, Rifki, Kansa, dan Anto. Itu hanya contoh ya teman-teman. Kita masuk ke analisis. Lalu ada di sini deskriptif statistik, lalu ada explore. Nah, di sini kita masukkan apa yang ingin kita explore ya teman-teman. Di sini ada tinggi dan juga berat. Lalu ke plots, kita klik plots, lalu faktor level together kita klik. Lalu di sini ada normality plot with test. Kita pilihnya normality plot with test. Klik ya teman-teman. Lalu ke continue. Lalu kita klik OK. Kalau sudah ya sesuai kegunaan atau ke apa yang ingin kita inginkan. Lalu di sini akan keluar hasil atau output explore yang diinginkan. Bisa dilihat ya teman-teman. Aplikasi SPSS ini sangat memudahkan kita dalam melakukan penelitian. Di sini banyak ya teman-teman, ada mean, untuk rata-rata, range, maksimum, minimum, atau yang lainnya. Lalu di sini ada hasil output dari test of normality yang kita inginkan ya teman-teman. Yang tadi sudah kita klik di pertama di analisis, akan ada hasilnya seperti ini. Sekian teman-teman tentang explore. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita ke fitur selanjutnya yaitu rasio. Lalu kita ke fitur selanjutnya. Di sini ada rasio. Rasio pada dasarnya berfungsi untuk menyediakan ringkasan statistik yang berupa rasio-rasio. Rasio sering juga disebut dengan rasio statistik. Adalah hasil pembagian dua variabel, di mana semua variabel adalah data bertipe rasio yang mempunyai nilai positif. Rasio statistik bisa menjelaskan
apakah ada kesamaan antara variabel-variabel yang ada pada sebuah grup invariabel. Lalu kita ke data variabelnya. Di sini saya sudah memasukkan, kita ke variabel view. Di sini saya sudah memasukkan nama, posisi di puskesmas, lalu ada gaji, usia, anak, dan juga jam kerja. Lalu untuk selanjutnya kita sesuaikan tipe, value, dan juga measure-nya. Di sini untuk nama saya masukkan string, sudah betul. Lalu posisi puskesmas juga. Lalu untuk di gaji saya masukkan numerik karena di situ ada angka yang akan kita lakukan lakukan variabel persamaan. Lalu di sini juga saya masukkan numerik. Lalu untuk anak juga saya masukkan numerik dan juga jam kerja. Nah, untuk ininya missionnya kita ganti untuk ke tipe skala. Langsung kita ke data view. Di sini sudah saya isi dengan contoh soal yang akan kita lakukan rasio dengan gaji seperti ini. Lalu ada usia, anak, dan juga jam kerja. Lalu untuk melakukan proses analisis, kita klik analisis, lalu klik deskriptif statistik. Lalu di sini ada rasio, kita klik. Di sini sudah saya masukkan untuk di numerator yaitu gaji, di denominator ada anak, lalu ada di grup variabel yaitu ada posisi puskesmas. Lalu kita lakukan statistik. Kita klik min, weight min, dan di sini untuk dispersions kita klik PRD. Lalu ada standard deviation, kita masukkan atau kita klik. Lalu klik continue. Lalu kita lakukan OK untuk melakukan statistik. Dan langsung keluar hasil dari rasio statistik. Sangat mudah kan teman-teman dalam melakukan rasio statistik di aplikasi SPSS. Sekian penjelasan untuk fitur rasio di SPSS. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita ke fitur selanjutnya. Halo teman-teman, di sini saya masih akan membawakan tentang fitur yang dapat digunakan di aplikasi SPSS. Yaitu uji C-square. Apa sih uji C-square itu? Uji C-square adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk menguji asosiasi atau hubungan antara dua variabel kategorikal yang bersifat nominal atau ordinal. Dalam bentuk tabel kontingensi, uji C-square dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel atau tidak. Prosedur uji C-square melibatkan perhitungan nilai C-square yang dihitung dari selisih antara nilai observasi dan nilai yang diharapkan pada setiap sel di tabel kontingensi serta derajat kebebasan yang terkait dengan ukuran tabel. Lalu di sini saya sudah mempunyai nilai atau data variabel yang teman-teman yang bisa kita copy ke aplikasi SPSS. Kita masuk ke data view, lalu kita paste data variabel yang tadi ya teman-teman. Sekarang muncul, langsung kita ke variabel view.
di nama saya akan ganti menjadi usia anak. Lalu di yang kedua, kondisi anak. Lalu untuk label kita masukkan usia anak dan kondisi anak. Lalu di value bisa kita tambahkan seperti ini ya teman-teman. Misalnya 1 yaitu balita, lalu tambahkan, lalu yang kedua yaitu batita, kita tambahkan. Lalu di kondisi anak kita tambahkan juga, yang pertama adalah kondisi dengan gizi buruk, kita tambah. Lalu yang kedua kondisi anak dengan kondisi normal. Yang ketiga adalah kondisi anak dengan obesitas. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita ganti dengan nominal. Kita kembali lagi ke data view. Lalu kita ke analisis. Di sini ada deskriptif statistika, kita klik cross tabs. Lalu kita masukkan usia anak ke rows dan kondisi anak ke kolom. Lalu kita klik statistika. Di sini ada di cross tab statistik ada chi-square, kita klik. Lalu di nominal ada kontingensi conventions, kita klik juga ya teman-teman. Lalu ke continue kita klik, lalu klik OK. Dan nanti akan ada hasil output dari uji chi-square. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Masih processing ya teman-teman. Nah, di sini keluar hasil output dari data uji chi-square yang kita inginkan. Di sini ada kondisi anak langsung terlihat ya teman-teman. Lalu ada value-nya. Sekian penjelasan dari fitur uji chi-square yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.